Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sudut antar bidang. Baik, kita bahas dulu pengertian sudut antar bidang. Ya, jadi sudut antar bidang dalam kristalografi adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal antara dua buah bidang. Jadi ini contoh skema model kristal yang tampak atas, jadi dilihat dari atas. Ya, tentu ini di titik ini yang merah ini menembus sumbu kristalografis C. Nah, kita akan menentukan sudut antar bidang ya dari dua bidang. Yang pertama adalah bidang yang ini dan kemudian bidang yang ini. Nah, kita buat terlebih dahulu garis normalnya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ini garis normal dari bidang ini. Nah, kemudian garis normal dari bidang ini adalah ini. Nah, ketika bertemu, maka akan membentuk sudut. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut antar bidang dalam kristalografis. Ya. Jadi, jika dilihat pada skema di bawah ini, maka sudut antar bidang itu merupakan sudut internal. Kenapa? Karena sudut tersebut terbentuk di dalam kristal. Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran sudut antar bidang? Sudut antar bidang bisa diukur dengan suatu alat sederhana ya, yang disebut sebagai goniometer. Pada dasarnya goniometer itu merupakan penggabungan dari penggaris ya dengan busur derajat seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur sudut antar bidang ini. Ini kan model kristal ini, kita lihat dari atas. Ini bidang ini dengan bidang yang ini, ya, sama dengan slide yang sebelumnya. Jadi kita ingin mengukur bidang sudut antar bidang ini dan ini, ya. Jadi ini kita pasang seperti ini, ya, goniometernya, penggarisnya di sini, ya. Kemudian ini garis dari busur derajatnya itu di sini. Ya, jadi ini titik tengah dari garis ya, garis yang melewati tengah penggaris itu adalah ini. Ya. Kemudian garis lurus ini pada busur derajat itu adalah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di goniometer itu menunjukkan angka 40 dan 140. Jadi yang mana? Nah, yang disebut sebagai sudut antar bidang ini dan ini adalah yang 40 derajat, bukan yang 140 derajat. Mengapa? Kalau kita lihat, ini kan garis normalnya kan ke sini. Ya, kemudian ini garis normalnya adalah ke sini. Dan ini adalah sudut internalnya. Sudut internal itu adalah sudut antar bidang. Jadi, ini kan lancip, bukan tumpul. Jadi, kita gunakan yang 40 derajat. Ya, jadi sudut antar bidang ini dan bidang ini adalah 40 derajat. Nah, kemudian kita membahas tentang koordinat polar. Setiap titik kutub hasil proyeksi stereografis bidang kristal memiliki koordinat polar yang dinyatakan dalam ρ, pi seperti ini. Di mana sudut O adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal bidang kristal dengan garis vertikal bola atau sumbu kristalografis C. Jadi sebagai contoh adalah ini ya. Ini bidang 101 ya. Bidang yang merupakan bagian dari form dodekahedron yang ini di sini ini ya. 101. Nah, yang disebut dengan ρ itu adalah berarti sudut yang dibentuk garis normal dari bidang 101 itu adalah yang ini terhadap sumbu C. Ya, jadi ini adalah ρ-nya di sini. Ya. Jadi ρ itu bisa 0, 0 itu artinya berimpit dengan
sumbu C. Ya, kemudian 45 derajat ya kira-kira ada di sini. 60 derajat kira-kira ada di sini. 90 derajat ada di sini. Ya, kemudian 135 berarti ada di sini. Ya. Kemudian 180 berarti ada di bawah. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian sudut Pi adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu B dengan azimut bidang kristal. Ya. Jadi azimut itu arah pada bidang ekuator. Jadi bidang 101 ini azimutnya kemana? Azimutnya dia ke sini. Azimutnya adalah ke sini. Ya. Nah, kemudian kalau bidang 100 ini azimutnya kemana? Ke sini juga. Ya. Nah, kemudian kalau bidang minus 101, jadi bagian dari dodekahedron tapi yang di belakang sana, ya, minus 101 berarti azimutnya ke sana. Ya. Rho-nya antara sumbu C ini dengan garis normal yang ada di sana itu. Ya. Kemudian kalau azimut dari bidang 010 yang kanan, azimutnya berarti ya ke sana. Ya. Kemudian bagian dari bidang dodekahedron, ya, ini adalah 011 yang ini. Dodekahedron yang memiliki indeks Miller 011. Azimutnya kemana? Azimutnya berarti searah dengan B. Ya, jadi yang dimaksud azimut itu garis normal dari bidang tersebut diproyeksikan ke bidang ekuator. Ya, jadi ini diproyeksikan kan menjadi garis yang berhimpit dengan sumbu A. Gitu. Garis garis normal dari bidang 011 itu kan di sini. Ya, di sini. Kira-kira dari sini sampai ke sini. Kalau kita proyeksikan ke bidang ekuator, ya dia akan berhimpit dengan sumbu B. Jadi itu yang dimaksud dengan azimut. Nah, azimut di sini diukur dari B positif. Ya, jadi dalam hal ini bidang ini tadi 101 ya. Bidang 101 itu rho-nya adalah ini sudah kita jelaskan. Kemudian Pi-nya yang mana? Pi-nya adalah dari B ke sini 90 derajat. Nah, kalau misalnya bidang 100 ya di sini berarti koordinat polarnya berapa? Koordinat polarnya adalah rho-nya berapa? Rho-nya kan garis normalnya kan ini terhadap sumbu C, dia 90 derajat. Berarti rho-nya adalah 90 derajat. Azimutnya berapa? Azimutnya adalah dari B ini ke sini juga 90 derajat. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan bidang minus 100, jadi yang ada di baliknya sana. Minus 100, berarti koordinat polarnya adalah rho-nya adalah 90 derajat. Dan Pi-nya adalah minus 90 derajat. Minus berarti dia mengarah ke sana. Kalau positif itu dari sini ke sini. Ya. Kalau negatif dari sini ke sini. Ya, sampai sini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi. Bidang 010 ini berarti koordinat polarnya berapa? 010 rho-nya adalah 90 derajat. Jadi ini adalah bidang garis normalnya membentuk tegak lurus terhadap bidang C sehingga rho-nya adalah 90 derajat. Kemudian Pi-nya berapa? Pi-nya 0. Karena hasil proyeksi dari bidang dari garis normalnya itu ya itu berhimpit ya dengan sumbu B ya. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, silakan bisa diulang jika masih bingung ya. Jika tetap bingung nanti bisa kita diskusikan pada saat pertemuan sinkron. Nah, kita belajar sudut antar bidang. Fungsinya apa? Gunanya apa? Ya. Jadi, proyeksi stereografis suatu kristal
dapat diplot berdasarkan yang pertama koordinat polar ya dalam rho dan pi jika sudah diketahui. Atau jika koordinat polarnya itu belum diketahui, maka bisa ditentukan dengan mengukur sudut antar bidang ya dengan goniometer ya. Jadi dengan bantuan pengukuran sudut antar bidang, kemudian kita bisa menentukan koordinat polar dari setiap bidang pada sebuah model kristal. Baik, sampai di situ materinya. Ya, memang ini agak sulit dibayangkan ya dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, biasanya saya menerangkan cukup intens di kelas fisik untuk materi ini dengan segala keterbatasan pada rekaman video ini ya. Semoga bisa tetap dipahami walaupun mungkin agak sulit, Anda perlu mengulang beberapa kali, tidak masalah ya. Yang penting Anda tetap berusaha, dan jika masih belum mengerti juga, kita masih punya kesempatan untuk diskusi pada pertemuan sinkron. Baik, kita akhiri pada segmen yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.